Indonesia, Indonesia. Distinguished guests, ladies and gentlemen. Good luck in the Asian Cup. All the best. Indonesia will win. Indonesia will win. Hasil Timnas Indonesia versus Australia di Piala Asia 2023, babak pertama skor 0-2. Hasil pertandingan babak pertama Timnas Indonesia versus Australia dalam laga babak 16 besar Piala Asia 2023 di Jassim Bin Hamad Stadium, Doha, Qatar pada Minggu, 28 Januari 2024 berakhir dengan skor 0-2. Australia membuka keunggulan setelah Elkan Bagot membuat gol bunuh diri pada menit ke-11. Berawal dari tendangan Jackson Irvine di sisi kanan, bola mengenai kaki Elkan lalu berubah arah dan masuk ke gawang. Tempo permainan berjalan cukup lambat. Meski tertinggal 1 gol, Indonesia tampak mampu mengimbangi permainan Australia. Hingga menit ke-20, penguasaan bola Soceros unggul tipis, 53%, atas skuad Garuda, 47%. Justin Hubner menciptakan peluang emas untuk Indonesia pada menit ke-22. Tetapi tendangan kerasnya dari luar kotak penalti masih bisa diamankan kiper Matt Heran. Memasuki menit ke-30 babak pertama, Marcelino Ferdinand dan rekan-rekannya masih kesulitan membongkar pertahanan tim asuhan Greg Arnold. Jarak antar lini yang begitu rapat membuat skuad asuhan Shin Tae-yong tak bisa mengalirkan bola dari tengah sehingga kerap mengandalkan umpan jauh dan serangan dari sayap. Beberapa peluang tercipta, namun belum ada yang berbahaya. Tim Merah Putih kembali membuat peluang pada menit ke-38. Kombinasi Justin Hubner dan Marcelino Ferdinand diakhiri dengan umpan lambung ke tiang jauh yang disambut tendangan Yakob Sayuri, namun bola melambung. Australia mulai keluar menekan di akhir babak pertama. Hasilnya Martin Boyle mencetak gol pada menit ke-44. Umpan lambung Gethin Jones disambut sundulan Boyle yang lepas dari kawalan Asnawi Mangkualam. Skor 2-0 untuk keunggulan Soceros bertahan hingga turun minum. Duel antara Timnas Indonesia melawan Timnas Australia pada babak 16 besar Piala Asia 2023 memunculkan sosok pemain bernama Massimo Luongo yang memiliki darah keturunan Indonesia. Sosok Massimo Luongo memang cukup asing di telinga publik pecinta sepak bola Indonesia. Padahal, gelandang yang pernah jadi andalan Timnas Australia ini punya darah keturunan Indonesia. Luongo sebetulnya sudah menjadi andalan dari Timnas Australia sejak tahun 2014. Sejak saat itu, dia telah mengukir total 40 penampilan, termasuk salah satunya berpartisipasi di ajang Piala Dunia 2014. Pemain berusia 31 tahun ini juga punya peran sentral mengantarkan The Soceros meraih gelar Piala Asia 2015. Saat itu, dia sukses mencetak gol pada pertandingan final sekaligus dianugerahi pemain terbaik turnamen ini. Namun, ia sudah memutuskan pensiun dari dunia internasional, sehingga absen membela Australia di Piala Asia 2023. Darah keturunan Indonesia Massimo Luongo memang tercatat lahir di Sydney, New South Wales. Pemain kelahiran 25 September 1992 itu merupakan anak dari pasangan ayah asal Italia, Mario, dan ibu yang berasal dari Indonesia, Ira Luongo. Dia merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. 2 adiknya bernama Angela dan Tiziano. Selain memiliki paspor Australia, dia juga mengantongi paspor Italia yang diperoleh dari ayahnya. Menurut pengakuan Luongo sendiri, kakek buyut dari pihak ibu merupakan sosok yang cukup tenar. Dia adalah Sultan Ambela Abuel Khair Sirajuddin dari Kesultanan Bima yang berbasis di Sumbawa. Dengan kata lain, dia merupakan rekan setim bek Timnas Indonesia, Elkan Bagot. Fakta inilah yang membuat sosok Luongo jadi menarik. Sebab, dia bermain satu klub bersama Elkan Bagot dan berpeluang saling sikut di Piala Asia 2023. Sayangnya, dia memutuskan pensiun dari Timnas Australia. Harus diakui Shin Tae-yong adalah magnet pemain naturalisasi ke Timnas Indonesia.
4 tahun sudah Shin Tae-yong mengarungi karir kepelatihan di Indonesia. Berbagai respon atas kepelatihannya sudah kenyang dirasakan. Dari mulai yang mendewakan hingga yang benci sebenci-bencinya. Mereka yang menentang keberadaan Shin Tae-yong masuk akal juga dengan argumen yang mereka usung. Urusan trofi yang selalu dikedepankan. Hingga tidak jarang dia dibanding-bandingkan dengan pelatih lokal yang sudah punya koleksi trofi. Dalam urusan pemain naturalisasi, ada yang berbeda di era kepelatihan Shin Tae-yong. Arus pemain naturalisasi begitu lancar, hampir tanpa kendala. Bahkan beberapa pemain memberi kode untuk dinaturalisasi. Hal ini tentu saja tidak ada asap kalau tidak ada api. Minat mereka untuk dinaturalisasi pasti terkait dengan prospek yang ada pada timnas Indonesia. Di mata mereka, timnas Indonesia berpotensi untuk maju. Hal ini terlihat pada Ivar Jenner, Elkan Bagot, Justin Hubner, Rafael Struijk, dan lain-lain. Mereka pasti telah melakukan proses perenungan yang begitu lama sebelum memutuskan. Ketika mereka menyatakan ya, berarti mereka telah yakin dengan pilihannya, walaupun dia seorang pemain naturalisasi. Ketika tidak sesuai dengan skema yang diterapkan, bisa saja tidak dimainkan. Demikian pula sebaliknya, pemain lokal yang dipasang adalah yang sesuai dengan apa yang dikehendaki. Termasuk pula tuduhan Shin Tae-yong memblacklist pemain tertentu. Kenyataannya tidak, Egy Maulana Fikri yang pernah membuatnya kecewa, dipanggil lagi. Bahkan dijadikan starter. Nadeo Argawinata yang sempat ditinggal, dipanggil lagi ketika dibutuhkan. Situasi-situasi semacam ini yang terkadang tidak terbaca oleh semua orang. Situasi kamar ganti pun terlihat nyaman. Dalam momen-momen santai, Shin Tae-yong tak ubahnya bapak bagi para pemain. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, membeber perkembangan proses naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Menurut Amali, saat ini proses naturalisasi dua pemain berdarah Belanda tersebut terus berlangsung. Sedang proses, ucap Amali, beberapa waktu lalu. Advertisement, proses itu kita mengajukan ke Menpora, kemudian ke Kementerian Hukum dan HAM, ke Setnek, setelah itu ke Pak Presiden, sambungnya. Advertisement Haye dan Ragnar sendiri merupakan pemain-pemain yang diharapkan bakal bisa segera menuntaskan proses naturalisasinya. Selain dua nama ini, ada lagi nama Martin Paes dan Cyrus Margono, yang juga disebut sedang menjalani proses naturalisasi. Sementara itu ada juga sosok Nathan Choeaon yang tinggal mengambil sumpah sebagai WNI untuk menuntaskan proses naturalisasinya. Sebelumnya, muncul harapan dari pencinta sepak bola Indonesia agar para pemain tersebut bisa segera menuntaskan proses naturalisasinya. Mereka diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Terdekat, Indonesia akan menghadapi Vietnam pada 21 Maret 2024 mendatang. Amali sendiri tak bisa memastikan apakah para pemain tersebut, khususnya Haye dan Ragnar, pemain bisa menuntaskan proses naturalisasinya sebelum lawan Vietnam di Ipswich Town. Namun, ia mengaku berharap hal ini bisa jadi kenyataan. Dan bakal mudah-mudahan 16 besar Piala Asia. Klub divisi ketiga Inggris, League One, resmi merekrut pemain berdarah Indonesia Massimo Luongo setelah memiliki Elkan Bagot. Massimo Luongo resmi bergabung dengan Ipswich Town pada Januari 2023. Gelandang tersebut menyepakati kontrak selama 6 bulan di Portman Road. Pemain berusia 30 tahun itu sebelumnya memperkuat Middlesbrough. Setelah kontraknya rampung, ia diboyong oleh Ipswich Town dengan status bebas transfer. Sejatinya, dia dulu pernah bermain untuk Ipswich Town setelah dipinjamkan dari Tottenham Hotspur pada 2012. Selama periode itu dia tercatat tampil 11 kali dan mencetak 1 gol. Bicara soal sepak bola, Luongo mencicipi sekolah sepak bola di Australia di Akademi APA Leichhardt Tigers. Ia menjalani pendidikan sepak bola di sana sejak 2004 hingga 2010. Skill dan olah bolanya membuat klub Eropa kepincut. Luongo kemudian berkesempatan untuk trial di Tottenham Hotspur pada 2011. Luongo merupakan pemain keturunan Italia-Indonesia. Namun untuk pemilihan tim nasional, ia sepakat memilih Australia karena ia lahir dan besar di sana.
Bersama tim Kangguru, ia sudah tampil di 45 laga dan mencetak 6 gol. Catatan itu ia bukukan baik di level kelompok umur maupun tim senior. Dari catatan penampilannya itu pula, Luongo merasakan atmosfer Piala Dunia. Luongo masuk dalam daftar pemain yang dibawa oleh timnas Australia dalam 2 edisi Piala Dunia. Dan besok tanggal 28 Februari mereka bakalan bentrok di 16 besar Piala Asia. Pastinya Elkan Bagot bakal dikorek oleh ST tentang cara menjinakkan timnas Australia. Apakah Shin Tae-yong akan turunkan skuad full naturalisasinya saat Indonesia melawan Australia esok? Indonesia memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Tiket ke babak 16 besar dipastikan setelah Kirgistan menahan imbang Oman 1-1 dalam pertandingan terakhir grup F di Stadion Abdullah bin Khalifa. Dengan hasil tersebut, Oman gagal menyalip Indonesia yang berada di posisi 4 klasemen tim peringkat ketiga karena hanya mengoleksi nilai 2. Pada babak 16 besar, lawan berat sudah menanti tim Garuda, yakni Australia. Ini berdasarkan ketetapan yang telah dibuat oleh panitia pertandingan sebelumnya mengacu kepada tim-tim peringkat ketiga grup yang lolos ke babak 16 besar. Dengan 4 tim berasal dari grup B, C, D, dan E, Indonesia ditetapkan melawan Australia, tim juara grup B yang saat ini menempati peringkat 26 di ranking FIFA.